Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kembali lagi kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Quran. Mudah-mudahan di channel Tadabbur Quran ini sahabat semua betah, dan jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman semuanya biar manfaat yang ada dalam channel ini bisa dirasakan oleh setiap sahabat semuanya. Sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, hari ini beberapa hari ini muncul di WhatsApp saya link yang isinya film tentang jejak khilafah di Nusantara. Ya sahabat semua, bicara tentang khilafah, saya teringat pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah yang ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, mungkin kita pun hafal, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat mengkisahkan tentang bagaimana awal penciptaan Adam. Ya, mari kita simak ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Itu tadi adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat sekian, saya lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang ada di sisinya bahwa aku ingin menciptakan satu makhluk atau satu sosok yang akan menjadi khalifah di bumi. Ya. Sesungguhnya Allah akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat pun akhirnya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat para malaikat ini juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas apa yang mereka ketahui, yang mereka dapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya wahai Allah, ini malaikat mulai enggak nyaman. Apakah engkau hendak menciptakan seseorang yang akan menciptakan kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah di antara mereka? Wa yasfikud dima. Sedangkan kami ini hamba-hambamu, makhlukmu yang senantiasa mensucikan engkau. Kemudian kami hamba-hambamu yang senantiasa mengagungkan engkau. Maka Allah SWT dengan penuh hikmah Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui para malaikatku. Sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, bila bicara tentang jejak-jejak khilafah, yang itu artinya adalah jejak-jejak pemimpin-pemimpin Islam di Nusantara ini, maka sebenarnya kita sebagai orang mukmin, sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita harus meyakini bahwa khilafah ini atau khalifah adalah sebuah tugas yang sebenarnya telah kita emban sejak Allah menciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat. Maka sahabat semua, bahwa bila ada orang-orang yang ramai menolak hadirnya khilafah, menolak khalifah, maka sebenarnya apakah ini bukan sebuah
bentuk kekufuran yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas jangan sampai kita sebagai orang beriman, orang Islam menolak dengan terang-terangan, atau kita yang tidak paham apa itu khilafah ikut-ikutan menolak tentang khilafah dan khalifah dan apa itu yang berhubungan dengan khilafahan. Sesungguhnya seolah-olah kita seperti menolak ayat ini, seolah-olah kita menolak dengan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sahabat, ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah ini adalah bagi manusia atau sebutan untuk manusia yang akan memakmurkan dunia menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, ya, menjalankan tugas-tugas syariat yang Allah turunkan. Nah, manakala seseorang yang menolak khalifah, menolak khilafah khalifah itu orang yang memimpin khilafahan itu bentuk pemerintahannya. Artinya khalifah dan khilafah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi seolah-olah orang yang menolak khilafah itu seperti orang yang menolak menjadi makhluk Allah. Seolah-olah ia ingin mengatakan, ya Allah, saya tidak rela menjadi makhlukmu. Naudzubillah. Seolah-olah dia tidak rela, atau seolah dia mengingkari bahwa dia penciptaan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengingkari bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk tugas kekhilafahan, tugas sebagai khalifah. Maka sahabat dari Al-Qur'an yang berada, jangan sampai, ya, sampaikan kepada sahabat-sahabat, sampaikan kepada teman keluarga kerabat kita bahwa hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menolak khilafah gara-gara kita tidak paham makna khilafah. Dan jangan sampai kita menolak khilafah ketika kita sudah paham tentang khilafah, sehingga kita seolah-olah menolak menjadi hamba Allah, seolah kita tidak meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita sebagai manusia. Seolah-olah orang yang menolak khilafah itu seolah-olah seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, saya tidak mau jadi khalifah, ya Allah, saya tolak tugas saya. Ini apa bedanya dengan iblis laknatullah alaih ketika dia diperintahkan untuk bersujud pada Nabi Adam alaihissalam sebagaimana para malaikat bersujud, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sahabat semua, Adam diperintah, Adam yang termasuk makhluk yang baru diciptakan, tapi Allah lebihkan, Allah muliakan dia dengan satu tugas yang sangat mulia, yaitu khalifah tadi. Sehingga para malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, ketika itu belum jadi nabi. Maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Oh, iblis masuk malaikat. Iblis itu termasuk dari kalangan bangsa jin yang dengan kehendak Allah SWT dia bisa mencapai kedudukan para malaikat, atau bisa berada di tengah-tengah bangsa malaikat. Ini suatu kemuliaan. Tetapi menolak untuk sujud kepada Adam, tetapi menolak perintah Allah SWT. Tapi iblis akhirnya menyombongkan dirinya dengan mengatakan, ya, qala la asjudu liman khalaqta tina. Wahai Allah, aku tidak akan bersujud kepada sosok makhluk yang Kau ciptakan dari tanah. Inilah bentuk pembangkangan iblis yang pertama. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, aku tidak akan mau bersujud kepada makhluk yang mana Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa khilafah ini adalah tugas dari Allah SWT. Maka janganlah kita menolak untuk menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah SWT, sehingga kita menolak kekhilafahan, kita menolak khalifah, sehingga kita seolah-olah termasuk atau seolah kita menyerupai iblis yang menolak untuk tunduk kepada Allah SWT, menolak untuk
taat pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong sebarkan kepada sahabat-sahabat semua, sabarkan kepada orang-orang dekat kita agar mereka yang masih menolak khilafah membaca kembali Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Hati-hati ketika kita berbicara, hati-hati ketika kita mengikuti seseorang, hati-hati ketika mengikuti sekelompok orang atau organisasi, apalagi ketika berhubungan dengan Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita menolak ayat Al-Quran karena kita menolak satu huruf saja bisa menyebabkan kita kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.